Oke, Bung Faiz tadi Bung Weni, kami juga tadi sempat berbincang dengan Bung Diego di studio ya, bagaimana kemudian prediksi starting line up Indonesia versus China. Tapi kalau dari Anda bagaimana kemudian peluang kita malam nanti? Seperti apa asa yang akan tercipta malam nanti, Bung Weni? Iya, asal timnas Indonesia nanti bisa cetak gol lebih cepat itu akan sangat menguntungkan ya karena timnas China nanti merupakan tim yang menurut saya agak sulit dibongkar, apalagi berkaca dengan pertandingan di leg pertama di mana kita kesusahan dalam membongkar karena Hmm, China itu menggunakan 4-3-3, tiga-tiganya itu sangat rapat di tengah dan dia punya jebakan hmm, press gitu. Ketika bola dialirkan di sayap, kita akan di press gitu. Dan di leg pertama kita kesulitan untuk lepas dari jebakan press tersebut. hmm. Pemain-pemain kita kurang berani bermain di ruang sempit, terus ketika receive bola, ketika menerima bola itu scanningnya masih kurang, Ya. terus kurangnya mobility atau pergerakan tanpa bola. Jadi Hmm, eh, kita tetap harus mewaspadai gitu, meskipun oke, ya pasti harus optimis ya untuk pertandingan nanti. oke. Tapi berkaca dengan pertandingan melawan Australia, sebetulnya bisa tertembus juga kok kalau kita itu tadi berani bermain di ruang-ruang sempit. Mengingat ini laga yang cukup krusial nanti malam, Bung Weni, apakah sudah Ya. dipersiapkan nih dari Clivert untuk anak asuhnya? Bagaimana kemudian psikologi masing-masing skuad Garuda menghadapi China malam nanti? Secara psikologis kalau kita lihat kita kan nggak bisa ngelihat dari dalam ya, tapi Oke. kita ngelihat dari sosial media, Hmm, dari ini terlihat bagus adanya semacam meeting untuk hiburan kayak gitu itu mengikat bonding antara pemain. Itu hmm, itu salah satu strategi juga yang dilakukan beberapa hmm, klub atau beberapa tim untuk mengikat bonding antar pemain yang seperti yang diupload kemarin. hmm. Jadi menurut saya sih untuk masalah mental ditambah main di GBK itu akan kena moral boosting sendiri kalau untuk Oke. match match malam nanti. Ada tambahan dari masukan Anda, Ya Bung tentu, Diego? seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Faiz Hmm, bahwa, bonding yang dilakukan oleh timnas ini bukan hanya meningkatkan chemistry, tapi juga melepas, tekanan yang dirasakan oleh pemain karena ini merupakan laga krusial. oke. Dan selain itu juga memang dengan kemungkinan besar kita akan lebih banyak menguasai bola, tinggal bagaimana mitigasinya Hmm, ketika kita kehilangan bola. oke. Kita harus lebih agresif melakukan pressing balik, mencoba merebut balik penguasaan bola ketika kehilangan bola agar timnas Cina ini tidak memiliki momentum untuk melakukan counter attack karena Oke. terbukti di pertemuan pertama Hmm, kita kebobolan salah satunya melalui skema counter attack tersebut. hmm. Nah, penting sekali ketika gegen pressing ini atau pressing balik ini dilakukan secara bersama-sama, secara kolektif oleh timnas Indonesia pada malam hari ini. Ya benar begitu ya, Bung Wendy, skema counter attack yang menjadi PR ke depan? Iya, Hmm, kita kemarin kena counter attack. Salah satu yang harus diwaspadai oleh timnas adalah struktur press defense oke. atau gimana tim kita menyerang itu tidak keenakan menyerang Hmm, gitu. mhm, Jadi mainnya terlalu jauh, terus terlalu banyak pemain di depan. Karena memang China ini secara possession dia rendah sekali. Lawan kita pun cuma 20 sekian persen. Jadi memang idenya memancing pemain kita untuk menyerap gitu, menyerap kita untuk naik, naik, naik. Nah, disitulah mereka akan menghantam gitu. Apalagi benar kata Bung Diego tadi, kalau kita harus gegen pressing atau bahasa istilahnya counter pressing, rebut bola kembali. Nah, di hmm. second ball di leg pertama kita nggak bagus. Second ball akan jadi krusial juga. Situasi-situasi hilang bola harus bisa, situasi chaos tersebut harus bisa kita kontrol dengan rebut kembali, terus sirkulasi bolanya lagi Hmm, menjadi possession kita. Itu saya sangat setuju juga sih, counter attack bisa diredam dengan cara itu tadi, rest defense, harus menang second ball, hmm. press baliknya harus dapat, itu Tap salah satu tapi kalau strateginya. kalau memusatkan latihan, di Pulau Bali apakah menjadi nilai tambah oleh skuad Garuda, Bung Edi? Bertambah Hmm, di faktor ini aja sih, faktor psikologisnya aja, karena kalau kita lihat ada empat pendekatan, teknik, taktik, mental, sama hmm,
fisik. Oke. Ya kalau fisik sama mental mungkin akan berpengaruh, tapi kalau taktik sama teknik saya rasa nggak ada pengaruhnya. Mungkin lebih ke faktor mental tadi untuk TC di Bali ya. Oke, bagaimana kemudian TC di Bali Anda lihat, Bung Dego? Ya memang sebenarnya tidak terlalu penting TC-nya dilakukan di mana, akan tetapi setidaknya ada waktu yang cukup lebih lama dibandingkan ketika laga melawan Australia, sehingga Patrick Kluivert bisa melakukan latihan-latihan yang melatih skenario-skenario yang kemungkinan akan terjadi pada pertandingan malam ini, sehingga pemain mempunyai gambaran yang utuh seperti apa misalkan nantinya China bermain dan bagaimana mengantisipasinya. Terutama kita lihat China sering sekali melakukan bola-bola direct seperti yang tadi kata Mas Faiz katakan, bahwa second ball menjadi penting, dan ini juga diingatkan oleh Emil Audero ketika konferensi pers kemarin, bahwa kita tidak boleh kalah dalam situasi-situasi second ball karena itu akan sangat berbahaya, dan sepertinya ini memang sesuatu yang ditekankan oleh staf pelatih baik ketika TC di Bali maupun di Jakarta ini. Ya, demi 3 poin Bung Wendy, apa yang harus dilakukan strategi khusus, apa yang harus dimantapkan nanti malam oleh skuad Garuda? Mungkin yang selain permainan di open play, set piece itu harus dimaksimalkan sih, karena ada beberapa kelemahan set piece terutama corner di mana di China sendiri dia nggak punya beberapa pemain untuk blocker di depan. Itu mereka masih ada beberapa kekurangan di situ. Saya rasa masih bisa dimanfaatkan di situ dengan set piece tertentu. Saya rasa Patrick Kluivert harusnya dia udah punya set piece rutin yang bermacam-macam lah, karena kita tahu zaman di sebelumnya set piece itu sangat jadi senjata gitu, dan ketika lawan China yang lalu juga set piece juga jadi salah satunya pencetak gol gitu. Nah selain itu kemungkinan besar ya kalau tadi Bung Diego mainkan Yakob atau mainkan siapa Lili Pali, kalau menurut saya sih ada faktor Egy juga nanti. Egy itu di Liga 1 dia lagi on form, terus dia bisa main di ruang-ruang sempit gitu, karena kita nanti lawan China itu kita nggak bakalan dikasih ruang di belakang, mereka bakalan kalau keserang langsung turun jauh, jadi ruang untuk lari buat pemain seperti Yakob itu agak-agak kurang gitu. Makanya jika Egy yang dimainkan dia itu akan lebih oke, karena dia bisa bermain tanpa ada ruang di belakang, tuh dia bisa bermain di ruang sempit. Kalau kita melihat starting line up-nya ini kan tanpa 2 pemain, yaitu Marcelino dan juga termasuk Martin Pas begitu ya, menjadi andalan di starting line up. Bagaimana kemudian Kluivert mengantisipasi hal ini, Bung Wendy? Ya, Kluivert kemarin di press conference dia katanya happy juga dengan pemain penggantinya gitu. Tapi dia nggak menyebutkan siapa pemain pengganti tersebut yang dimaksud dia gitu. Tapi menurut saya sih Egy itu salah satu pemain yang waktu itu nggak dipanggil karena cedera, dan dia formnya di Liga 1 lagi oke, dan dia lagi dalam puncak kepercayaan dirinya yang bagus. Menurut saya sih dia bisa lah jadi apa ya, kartu as lah untuk di match kali ini. Selain beberapa pemain ya Ole Romeni, terus Calvin Verdong mungkin dari sayap, atau Kevin Dix yang di Bahrain mungkin belum kelihatan bagus, tapi kita juga punya backupnya Yakob Sayuri. Menurut saya sih pemain-pemain itu harus lebih klinis aja, lebih berani untuk lakukan syuting dengan jarak jauh, mungkin nggak apa-apa, it's okay. Terus ada beberapa pemain lagi, Joey Pelupesi yang seperti tadi disebut, dia bisa mengontrol biar nggak sering terkena serangan balik. Lalu Tom Haye juga yang bisa diandalkan tendangan jarak jauhnya. Sepakat dengan hal itu ya Bung Diego, harus klinis, harus berani begitu ya. Betul, dan harus memiliki semangat kolektivitas di setiap fase permainan, baik menyerang, transisi dari menyerang ke bertahan, kemudian jadi transisi dari bertahan ke menyerang, dan juga di fase bola-bola mati. Nah ini juga ada nasib yang kita perlu pertanyakan, Mace Hilgers gitu ya sebutannya ya. Ini bagaimana kemudian Anda analisanya starting line up-nya? Ya, Mace Hilgers mungkin memiliki kesempatan untuk tampil di pertandingan malam ini, karena di pertandingan-pertandingan sebelumnya ketika dipasang ia memang mungkin sedikit tidak beruntung dengan kondisinya. Jadi
tergantung daripada Patrick Kluivert sendiri seperti apa pendekatannya, apakah akan menggunakan Hubner yang lebih agresif atau menggunakan Mace Hilgers yang lebih sebagai ball playing defender. Ya tentu kalau kelemahan-kelemahan skuad Garuda kita harus pahami dan juga kita akan perkuat begitu ya menghadapi kelebihan dari tim China, Bung Diego dan juga Bung Wendy. Termasuk yang menjadi sorotan Bung Wendy dan juga Bung Diego, striker muda Wang Yudong yang usia 18 tahun. Analisa Anda dulu Bung Wendy soal nama striker muda Wang Yudong. Iya, kalau strikernya yang muda itu masih menurut saya masih belum begitu terlihat ya. Tapi dia punya agresivitas justru ketika tanpa bolanya. Itu yang harus diwaspadai. Dia punya agresivitas ketika tanpa bola untuk melakukan press mengganggu pemain-pemain kita. Jadi untuk lepas bola, hilang bola atau melakukan blunder seperti itu. Tapi yang berbahaya justru strikernya yang Yuning Zhang itu yang kemarin juga nyetak 1 gol. Dia cukup pemain yang cukup direct. Jadi artinya ketika dia dapat bola dia udah langsung lari ke depan. Itu pemain yang ibaratnya udah tendensinya udah langsung ke gawang. Itu sesuai dengan permainan China yang memang menunggu momen baru melakukan counter seperti itu. Oke, Yuning Zhang bagaimana analisa Anda? Ya, saya sepakat karena game model dari China sendiri mereka banyak memainkan bola-bola direct yang outlet serangannya adalah kepada Zhang Yuning ini, di mana bola akan diarahkan ke dia, kemudian dia akan melakukan operan atau sundulan ke pemain-pemain lain seperti Wang Yudong yang bisa mengeksploitasi second ball yang hasil dari pergerakan dari Zhang Yuning ini. Ini keduanya perlu diwaspadai oleh barisan pertahanan timnas Indonesia untuk betul-betul mengetahui dan berkoordinasi siapa yang memegang siapa sehingga tidak ada pemain timnas China terutama kedua pemain ini yang lepas. Oke. Bung Wendy, saya juga pengen nanya soal peluang timnas lolos ke playoff atau bahkan lolos ke otomatis. Ini bagaimana harapannya? Ya harapannya pasti besar ya, tapi kita bergantung banyak beberapa match lain gitu. Dan ini tadi udah keluar sih line up dari Jepang versus Australia. Ya itu Jepang udah memainkan pelapis kedua gitu. Itu salah satu angin segar kita untuk pertandingan selanjutnya itu. Tinggal pertandingan Bahrain, Arab. Tentunya kita mengharapkan Bahrain kalah lah atau Arab menang juga. Jadi kita bisa dapat 2 pertandingan menang, tapi ya itu tadi kita masih butuh tim lain untuk hasil dari tim lain. Tapi untuk lolos ke babak selanjutnya it's okay, meskipun nggak harus lolos langsung untuk jadi runner up. Untuk lolos langsung kita lolos ke babak peringkat 3-4 terus masuk ke babak selanjutnya, itu menurut saya sih masih logis, masih bisa realistis itu harapan kita untuk lolos di babak keempat. Baik. Ini kan juga akan berlangsung ya pada pukul 7 malam waktu setempat begitu informasi sejauh ini saya himpun antara Australia melawan Jepang. Kalau analisa Anda seperti apa? Nanti kalau Australia menang, otomatis asa kita semakin tipis untuk masuk ke babak berikutnya atau bagaimana analisanya? Bung Wendy. Iya, kalau Australia saat ini peringkat 2 yang paling memungkinkan untuk jadi runner up. Tapi kita tahu ada babak playoff. Ya kita menargetkan juara 3-4 itu yang paling memungkinkan. Itu ada kemarin kalau nggak salah menteri kita udah melakukan hitung-hitungan dan sekitar 40, sekian persen peluang kita kalau Bahrain kalah kita peluangnya bahkan lebih besar. Itu yang kita menurut saya sih yang paling realistis. It's okay kita nggak lolos langsung tapi kita babak keempat itu bisa juara 3-4 itu bisa kita kejar. Iya. Baik. Anda juga dianalisa Bung Diego bagaimana kemudian nanti malam yang sedang berlangsung yang 7 malam waktu setempat antara Australia dengan Jepang, harapannya bagaimana nanti? Apakah Australia harus menang atau Jepang menang agar kita bisa lolos ke peringkat berikutnya yang cukup menambah poin juga dengan Australia? Ya seperti yang tadi dikatakan Mas Faiz bahwa Jepang menurunkan skuad terbaiknya melawan Australia. Tentu kita berharap Jepang bisa mengalahkan Australia agar
Australia masih ada peluang kita salib nanti di Baik. posisi runner up. Baik. Walaupun memang agak berat kita memenangkan pertandingan ini, kemudian juga harus menang di pertandingan melawan Jepang, akan tetapi setidaknya akan membuka harapan, akan membuka kans kita untuk lolos secara langsung Baik. di posisi runner up ataupun tetap menjaga peluang kuat kita untuk finish di posisi ketiga atau keempat sehingga lolos ke round keempat. Iya.